Tasikmalaya merupakan kota di selatan Jawa Barat yang tumbuh dari harmoni antara nilai-nilai tradisi serta semangat kreatif yang terus bertumbuh. Dari kota yang kaya akan nilai dan budaya inilah hadir Universitas Mayasari Bakti, perguruan tinggi yang berkomitmen melahirkan generasi unggul, mandiri, serta berkarakter sosio-teknopreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yanti, SSI MSI, dosen tetap pada program studi Teknik Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Mayasari Bakti. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Fisika Dasar 2 yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi fungsi penggerak, sistem kendali, dan fungsi kelistrikan pada sistem berbasis mekatronika. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi yang telah diperoleh. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya 3 pertemuan kelistrikan statis, 4 pertemuan kapasitor, kemudian ujian tengah semester berbasis proyek, kemudian dilanjut 2 pertemuan hukum Ohm, hukum Ampere, hukum Biot-Savart, hukum Faraday, dan hukum Lenz, kemudian 2 pertemuan generator DC dan generator AC, kemudian 3 pertemuan mengenai kemagnetan, diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik, kemudian terakhir adalah ujian akhir semester berbasis proyek. Bobot yang kami berikan pada mata kuliah Fisika Dasar 2 ini adalah 40% ujian akhir semester, kemudian 20% tugas, kemudian 30% ujian tengah semester, dan 10%-nya kuis. Metode pembelajaran kami dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform kami yaitu Sevima, Sistem Informasi Akademik Universitas Mayasari Bakti, dan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan kelima yang membahas tentang menelaah konsep kapasitor. Di sesi ini, mahasiswa belajar tentang ketepatan menelaah konsep kapasitor, ketepatan menelaah konsep kapasitas kapasitor, dan ketepatan menelaah konsep kapasitansi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Wah, kurang semangat nih. Coba Ibu tes dulu semangatnya ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, pagi gitu ya. Oke. Cek. Semangat pagi? Pagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bertemu kembali ya. Kita pagi ini akan kuliah mata kuliah Fisika Dasar 2 ya. Oke, sebelumnya sudah ya. Oke, nah sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Nah, seperti biasa, jangan lupa ya sebelum perkuliahan kalian isi absen dulu di sistem informasi akademik kita. Apa sistem informasinya? Sevima ya. Silahkan dibuka dulu di handphonenya ya. Oke ya, silakan. Mata kuliah Fisika Dasar 2 ya. Cek dulu semuanya ya sambil Ibu cek. Oke, nah kita masuk ke materi untuk pertemuan hari ini. Kita melanjutkan materi yang pertemuan kemarin ya.
Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas kapasitor ya. Nah, coba ya Ibu kita recall knowledge dulu. Ada yang masih ingat apa itu kapasitor? Perangkat elektronik menyimpan muatan listrik. Oke, good job ya, 100 untuk semuanya. Ya, jadi kapasitor itu perangkat elektronik untuk menyimpan muatan listrik. Ya, coba Ibu cek. Siapa nih? Coba ya, Reva, coba. Gambar manakah yang menunjukkan gambar kapasitor? A atau B? A. Oke, sip. Kalau B? Resistor. Oke, resistor ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, minggu kemarin kita sudah bahas. Nah, ini gambar kapasitor ya. Nah, kalau yang ini gambar resistor. Oke, nah sekarang di pertemuan ini kita akan lebih lanjut membahas mengenai kapasitas kapasitor juga kapasitansi ya. Nanti teman-teman juga di sini akan simulasi ya, simulasi menggunakan aplikasi PET ya. Oke ya, nah tadi kita sudah mengulang sedikit ya. Jadi kapasitor adalah perangkat elektronik yang dapat menyimpan muatan ya. Nah, karena menyimpan muatan, maka kapasitor di sini dapat menyimpan energi ya. Energi yang tersimpan dapat dirilis dalam waktu yang singkat dan dapat digunakan dalam berbagai alat. Ya, mungkin teman-teman di sini ini ada kamera ya, ada lampu flashnya ya. Kan ketika kita shoot menggunakan kamera ini bisa menyala dalam waktu yang sangat singkat ya. Nah, ini salah satunya dia menggunakan kinerja dari kapasitor. Kemudian ada alat pacu jantung juga kan ya. Pernah melihat? Pernah ya, tapi merasakan semoga tidak ya. Jadi di sini kan alat pacu jantung ini butuh energi listrik yang sangat cepat ya. Tapi di sini energinya juga harus sangat besar ya. Nah, disinilah nanti fungsi kapasitor ya. Oke, nah ini untuk prinsip kerjanya. Coba teman-teman lihat ya, di sini ada untuk kapasitor. Nah, di sini kita lihat saklarnya ini off. Ya, saklarnya terbuka, berarti kalau saklar terbuka, berapapun tegangannya di sini tidak akan ada aliran elektron. Ya, nah berbeda ketika saklarnya kita on-kan, ya, kita on-kan, kita hidupkan saklarnya. Nah di sini lihat ada aliran elektron sehingga elektron pada dua plat ini akan berbeda. Coba dilihat gambar 1, jumlah elektronnya sama ya. Kanan dan kiri antara plat 1 dan plat 2. Nah, cuma di gambar 2 di sini elektronnya lebih banyak yang mana? Yang biru ini ya, platnya. Nah, kenapa? Karena tadi elektronnya dia berpindah ya, karena di sini saklarnya di on-kan. Sehingga di sini ada perbedaan elektron. Betul ya. Nah, perbedaan elektron ini yang akan menciptakan tadi medan listrik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tegangannya kita perbesar? Ya, ketika tegangannya menjadi 10 volt, lihat di sini. Elektron yang berpindahnya semakin banyak. Ya. Betul ya. Jadi plat yang satu dengan plat yang kedua dia beda jauh, berbeda dengan di gambar 1 ketika tegangannya 5 volt. Ya. Nah, sehingga di sini apakah elektron ini akan terus-terusan mengalir? Ternyata tidak, ya. Elektron ini akan berhenti mengalir ketika tegangan di kapasitor itu sama dengan tegangan di sumber listriknya, yaitu misalkan tegangan di baterai, misalkan seperti itu. Ya, paham ya mengenai kinerja kapasitor. Nah, sehingga di sini akan ada yang namanya kapasitansi. Kapasitansi yaitu jumlah muatan elektron ya di sini per tegangan ya. Nah, sehingga di sini kapasitansi adalah jumlah muatan listrik yang disimpan setiap satuan tegangan. Ya, kapasitansi lambangnya C besar ya, dengan satuannya coulomb per volt ya. Kemudian untuk muatan di sini satuannya coulomb dan tegangan di sini satuannya volt. Nah, atau kita mengenal juga kapasitansi itu 1 coulomb per volt itu sama dengan 1 farad. Ya, jadi di sini satuan lain dari kapasitansi adalah farad.
Ya, nah cuma farad ini nilainya besar sehingga di sini kita mengenal perubahan satuan ya, sudah dipelajari di fisika dasar 1 ya. Jadi kalau 1 farad ya, di sini bisa juga diubah ke dalam yang namanya pikofarad. Ya, 1 farad itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 12 pikofarad. Ya, piko itu kan 10 pangkat 12. Nah, sehingga kalau misalkan kita menemukan di pengukuran 1 pikofarad, berarti berapa? 1 kali 10 min 12 farad ya, dibalik ya. Nah, biasanya di kapasitansi itu satuannya dalam piko. Ya, jadi 1 pikofarad 1 kali 10 pangkat min 12 farad. Ya, jadi kalau piko dalam min 12. Nah, di sini tadi apakah tegangan mempengaruhi nilainya kapasitansi atau tidak? Ya, nah kita cek coba di sini. Nah, apakah beda tegangan akan mempengaruhi besarnya kapasitansi kapasitor? Nah, kita coba simulasi ya. Coba teman-teman buka aplikasi yang sudah Ibu kirimkan ya. Coba kita di sini membuktikan bersama-sama ya, apakah beda tegangan akan mempengaruhi besarnya kapasitansi kapasitor. Oke, tampilannya sama semuanya seperti ini? Sama ya? Oke, nah coba teman-teman ininya di checklist bagian kapasitansinya. Di sini ada nilai berapa? 0,30 pikofarad ya. Coba juga di untuk di muatan ya, muatan dalam platnya ini. Nah, sekarang coba yang ini kita geserkan ya, voltage-nya. Kemudian yang hitam kita tempelkan ke plat yang bawah. Yang kuning kita tempelkan ke plat yang atas. Coba. Sudah semuanya? Sudah. Oke, bisa ya? So. Nah, kita di sini akan coba tadi melihat apakah tegangan mempengaruhi nilai kapasitansi atau tidak ya. Nah, di sini ada baterai ya, kemudian di sini ada tegangan ya. Nah, kita lihat ketika misalkan tegangannya 0,5 ya. Ketika 0,5, lihat di sini. Kapasitansinya 0,30 pikofarad ya. Nah, kita coba lagi ketika misalkan 0,750. Ternyata kapasitansinya tetap ya, tapi yang berubah di sini hanya jumlah muatannya. Ya, jadi ketika tegangannya makin besar, coba lihat jumlah muatannya. Tuh, makin banyak ya di sininya. Jumlah muatannya. Nah, cuman tetap nilai kapasitansinya. Oke teman-teman, jadi barusan kita udah melihat simulasi ya, bahwa pengubahan nilai tegangan itu tidak mempengaruhi nilai kapasitansi. Nah, coba Ibu ingin melihat hasil kerjaan teman-teman, apakah betul nilai tegangan tidak mempengaruhi nilai kapasitansi? Silahkan. Agis, oke, Agis silahkan coba digambarkan hasil pengamatannya, Gis, di papan tulis. Ya, coba buat dalam tabel ya. Ada nomor, coba minimal 3 data. Oke, yang lain bisa ya? Bisa menggunakan simulasinya. Pikofarad. Cok, jelasin. Coba. Nah, Bu, tegangannya itu Volt. yang pertama itu 0,5, yang kedua 1,0, yang ketiga 0,85. Nah, untuk matanya itu VC, Pikolom. ya, picokolom.
Nah, yang nilai pertama itu 0,44, yang kedua 0,30, yang ketiga 0,15. Nah, untuk kapasitansi PF Picofarad. ya picofarad sama nilainya yaitu 0,30. Nah, berarti di sini tegangan mempengaruhi nilai muatan tapi tidak mempengaruhi kapasitansi. Ya, betul. Lalu Bu, besaran apa yang mempengaruhi nilai kapasitansi? Oke, pertanyaan bagus teman-teman ya. Oke, Agis, silakan duduk dulu. Terima kasih ya. Kita tepuk tangan buat Agis. Oke, nah teman-teman sama ya dengan hasil yang teman-teman dapatkan. Ternyata di sini berapapun nilai tegangan tidak mengubah nilai kapasitansi. Jadi hanya mengubah jumlah muatan aja. Ya. Nah, pertanyaan yang bagus dari Agis. Lalu kalau misalkan tegangan tidak merubah nilai kapasitansi, apakah ada besaran lain yang mengubah nilai kapasitansi? Ya, nah kita coba lagi teman-teman di sini ya dengan aplikasi PET ini ya. Coba lihat di sini. Lihat dulu ke sini ya. Coba handphonenya untuk simulasinya nanti dulu. Nah, di sini ada yang namanya plat area atau luasan area. Ya, luasan area dari kedua plat ini ya. Kemudian ini separation itu dia jarak ya, jarak antara kedua plat. Nah, tadi pertanyaan dari Agis, kalau misalkan tegangan tidak mempengaruhi kapasitansi, besaran apa yang mempengaruhi nilai kapasitansi? Nah, kita lihat coba di sini. Lihat teman-teman, ketika ibu membesarkan luasan area dari platnya ya, kita besarkan. Nah, kapasitansinya berubah ya? Ya, tadi berapapun tegangannya ternyata kapasitansinya 0,3 picofarad ya. Nah, sekarang ketika luasannya diperbesar ternyata kapasitansinya di sini bisa mencapai 0,59 picofarad ya pada saat luasan areanya di sini 400 mm persegi. Nah, apakah jarak juga mempengaruhi? Kita lihat ketika kita dekatkan, wah, ternyata semakin besar. Ya. Nah, dari sini kelihatan nggak? Berarti kapasitansi dia bisa dipengaruhi oleh luas area dan jarak antara kedua plat. Ya, dengan kata lain berarti itu adalah geometri. Ya. Jadi geometri dari kapasitor ternyata bisa mempengaruhi nilai kapasitansi. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ternyata di sini kapasitansi tegangan tidak mempengaruhi nilai kapasitansi atau kapasitansi tidak dipengaruhi oleh nilai tegangan. Nah, tapi tadi kapasitansi ternyata dia sebanding dengan luasan ya. Tadi kan ketika luasannya diperbesar, kapasitansinya makin besar. Berarti kapasitansi sebanding dengan luasan, ya. Dan ketika jaraknya diperpendek, ya, berarti semakin kecil. Jaraknya makin kecil, kapasitansinya makin besar. Berarti dia berbanding terbalik dengan jarak antara kedua plat. Sebanding, ya. Jadi kapasitansi sebanding dengan A per D, ya. Jadi semakin luas berarti kapasitansinya makin besar, dan semakin jaraknya makin dekat kapasitansinya makin besar. Nah, untuk di perumusan ya, agar sama dengan, ini kan masih sebanding ya. Untuk sama dengan, nah, kapasitansi agar sama dengan di sini harus ada yang namanya konstanta ya. Ini hasil eksperimen ya, ilmuwan-ilmuwan. Jadi di sini ada namanya konstanta permitivitas ruang hampa ya, dengan A per D. Nah, jadi inilah kapasitansi ya. Jadi kapasitansi di sini epsilon 0 ya, dibacanya permitivitas ruang hampa kali A per D ya. Jadi dipengaruhi oleh luasan dan jarak antara kedua plat ya.
Ya, tadi kapasitansi muatan per tegangan ya. Di sini dia tidak dipengaruhi oleh nilai tegangan. Nah, barusan hasil dari eksperimen ternyata kapasitansi itu sebanding dengan luasan dan berbanding terbalik dengan jarak. Nah, di sini ada agar kesebandingan ini menjadi sama dengan ya, sehingga di sini dimasukkanlah konstanta ya. Jadi ini hasil dari percobaan eksperimen dari ilmuwan ya. Jadi kita terima jadi epsilon 0 atau permitivitas ruang hampanya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 apa? Farad per meter ya. Coba ya kita sedikit mengecek ya, apakah kan tadi kapasitansi kapasitor ya, kapasitor dia bisa menyimpan muatan listrik ya. Nah, bisa menyimpan muatan listrik berarti muatan listrik ini bisa dipakai ya, misalkan untuk menyalakan lampu ya tadi, atau misalkan untuk flash kamera ya, atau peralatan elektronik lainnya. Nah, kita coba eksperimen di sini, kita ini tegangannya ditinggikan ya, kita coba adakan lampu ya. Nah, kita nanti ini kan masih 0 ya. Ya. Lampu nyala atau tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, kita coba isi dulu untuk kapasitornya. Nah, kita misalkan perbesar dulu jaraknya biar nanti besar ya. Kita tegangannya tinggikan. Nah, di sini berarti ada muatan listriknya ya. Nah, ini kapasitor dia dapat muatan listrik karena diisi oleh baterai ya, mendapat tegangan dari baterai. Nah, kita lepaskan, lihat kapasitornya dia tetap ada ya, tetap ada muatan kan. Nah, itu berarti dia bisa menyimpan muatan ya. Jadi tadi bukti bahwa kapasitor adalah perangkat elektronik yang dapat menyimpan muatan ya. Nah, menyimpan muatan ini berarti dia dapat menyimpan energi. Kalau ada energi berarti energinya bisa kita gunakan. Lihat ya di sini, ketika lampu ini belum terhubung, lampu ini padam ya. Nah, tapi ketika kita hubungkan, apa yang terjadi pada lampu? Menyala ya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi kapasitor dia bisa menjadi sumber energi listrik ya, tapi dia di sini dalam waktu yang singkat kan ya. Ketika dia sudah habis di sini ya muatan listriknya, energi listriknya habis. Nah, ternyata ketika muatan di kapasitor habis, lampu ini padam. Oke, nah coba untuk menguji pemahaman teman-teman, di sini ada contoh soal ya. Coba dilihat, sebuah kapasitor keping sejajar dengan panjang sisi 10 cm, berarti panjang sisinya 10 cm ya. Kapasitor keping sejajar. Nah, panjang sisi ini nanti bisa digunakan untuk menghitung dari luasan dari kapasitor ya, dan jarak antar kepingnya 1 mm, berarti jarak antar keping itu D-nya ya. Kemudian, nah berapakah kapasitansi kapasitor? Berarti C-nya yang ditanyakan ya. Dan berapa muatan yang tersimpan di kapasitor ya. Tadi muatan yang tersimpan di kapasitor adalah C sama dengan Q per V ya. Jadi tadi C sama dengan Q per V. Berarti ketika ditanyakan muatan yang tersimpan di dalam kapasitor, C dikalikan dengan V ya. Oke. Coba silahkan dikerjakan dulu ya di bukunya masing-masing ya. Nanti Ibu akan lihat ya. Oke, atau misalkan ada yang mau langsung Agit, oke, silahkan. Bagus. Bisa langsung sambil ngerjain aja di depan, gak apa-apa. In 9 itu nano ya, berarti 1,06 nano coulomb. Sip, sama ya?
Dengan teman-teman sama ya? Oke, sama, sip. Kita tepuk tangan dulu, terima kasih Agit. Oke, nah teman-teman, jadi alhamdulillah ya untuk perkuliahan hari ini kita selesai untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 untuk topik kapasitor ya. Nah, sebelum diakhiri ada pertanyaan, silahkan barangkali ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Nah, Ibu mengingatkan lagi ya, jadi untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 ini adalah mata kuliah dengan metode project based learning ya. Jadi ingat ya, jadi UTS dan UAS-nya tidak tertulis ya, tapi dalam bentuk project ya. Jadi nanti di akhir kita ketika UTS begitu juga UAS nanti ada pekerjaan project ya, jadi penilaiannya didapat dari situ. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silahkan bisa dicatat ya teman-teman, silahkan kumpulkan masing-masing minimal 5 kapasitor ya. Jadi bisa menggunakan yang ada di laboratorium teknik mekatronika ya. Di sana kumpulkan masing-masing 5 kapasitor dan silahkan lakukan pengukuran nilai kapasitansinya ya menggunakan alat ukurnya ya. Kemudian nah, teman-teman buat dalam tabel pengamatan ya. Jadi nanti misalkan yang Anja nih, Anja mengukur kapasitansinya berapa gitu ya yang Anja dapatkan. Kemudian misalkan yang Arif berapa ya, yang Topan berapa, yang Rijal berapa ya. Nah, nanti buat dalam tabel pengamatan dan minggu depan dikumpulkan ya, dan nanti minggu depan langsung teman-teman presentasikan ya. Sebelum minggu depan ke materi selanjutnya kita akan melihat dulu tugas dari teman-teman semua. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa, tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat ya. Oke, jangan lupa usahakan dalam tiap hari itu ada mereview kembali ya materi-materi yang sudah diajarkan ya, jadi agar tidak dilupakan. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan kelima mata kuliah Fisika Dasar 2 yang berfokus pada menelaah konsep kapasitor, kapasitas kapasitor, dan kapasitansi. Pada pertemuan tersebut, mahasiswa diajak untuk menelaah konsep kapasitor, kapasitas kapasitor, dan kapasitansi melalui paparan materi, simulasi menggunakan aplikasi PET, dan tanya jawab serta diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyiapkan tugas proyek dan presentasi. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemdikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti 4 serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Mayasari Bakti yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.